Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Para pemirsa yang budiman, pada kesempatan kali ini saya bersama salah satu pengurus Sapercap Kabupaten Sampang, yaitu Dan Samsul. Beliau merupakan aktivis Banser. Beliau mulai karirnya di tingkat PAC, sekarang sudah pindah di Sapercap. Ada beberapa hal yang saya akan tanyakan ke beliau, mulai kenapa beliau kok begitu semangatnya di Banser, apa motivasinya. Saya langsung tanyakan ke beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, sampean itu sangat terkenal di Kabupaten Sampang bahwasanya sampean adalah Banser yang paling aktif, dan disebutkan kalau di daerah-daerah lain itu disebut aktivis Banser. Nah, yang jadi motivasi Anda itu begitu semangatnya apa Ustaz? Coba dijelaskan. Kalau dibilang saya yang paling aktif di kader, paling aktif di Sampang, ya tidak juga, karena masih banyak juga sahabat-sahabat Banser yang lebih segalanya dari saya, yang lebih kompeten dalam kebangseran, dalam memahami tentang Banser, kemudian totalitas dalam pengabdiannya ada yang melebihi dari saya. Saya hanya salah satu di antara kader Banser yang mencoba untuk totalitas dalam mengabdi melalui organisasi yang kami cintai, yaitu Banser, di mana Banser merupakan semi otonom daripada Ansor, di mana kami bergerak mengikuti komando dari atasnya. Kemudian kalau menanyakan motivasi kenapa saya harus berbanser, karena saya berpikir bahwasanya hubul waton itu adalah minal iman. Menjaga tanah air yang kita cintai merupakan sebagian daripada iman. Maka bentuk kecintaan saya kepada NKRI ini adalah membantu berlangsungnya roda pemerintahan dalam negara Indonesia ini melalui Banser ini. Karena Banser ini yang ngatur dan yang menggerakkan adalah Ansor, di mana Ansor ini di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Tentu kami bergerak sesuai daripada instruksi daripada para muassis, para masyayikh dan para jamaah. Kemarin tadi Pian itu menyinggung bahwasanya Banser ini adalah untuk bisa memperjuangkan ke Indonesia. Berarti Banser itu ya Ustaz tidak hanya mengawal para kiai dan para pengurus NU saja. Oh, tidak, karena di bahu kami di NU itu kami diberi tugas pokok yang paling terpenting dua, yang diantaranya adalah salah satunya adalah mengawal atau menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sekarang ini kita ikat dengan An-Nahdiyah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Kenapa ada An-Nahdiyah? Karena di luar NU banyak sekali yang mengaku dirinya sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, nyatanya pergerakan itu, gerakan mereka yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah sangat jauh dari ajaran-ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga NU perlu memberikan embel-embel di belakang, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah, biar menjadi pembeda antara Ahlussunnah wal Jamaah yang dianut oleh NU dengan oleh ormas-ormas yang lain. Itu yang pertama. Jadi kami hadir di sini, hadir di Banser untuk mengawal Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua adalah tugas NU adalah menjaga keutuhan dan berlangsungnya roda pemerintahan di Indonesia. Karena dua tugas inilah tugas pokok kami. Kami berjuang untuk Indonesia. Kami hadir untuk negara, bukan untuk pemerintah. Itu perbedaannya di sana. Kami hadir di saat negara ini akan ada yang merongrong, kami akan hadir, bukan untuk pemerintah. Bukan. Jadi Anda atau teman-teman Banser itu berjuang bukan untuk di garis bawah ya, bahwasanya berjuangnya itu bukan untuk pemerintah tapi untuk Indonesia.
Ini yang saya perlu tanyakan itu menarik tadi itu Ustaz menyebut An-Nahdiyah. Cara kan sekarang itu kan banyak Ustaz di luar sana itu mengatakan oh saya ini Aswaja, yang satunya Aswaja. Lah di NU itu ada embel-embel atau ada penambahan An-Nahdiyah. Lah cara membedakan itu bagaimana Pak Ustaz? Ya kita lihat saja, karena sepanjang saya tahu, sepanjang sejarah di dalam sejarah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada satupun tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah dari dulu sampai sekarang yang memberontak pada pemerintah yang sudah sah. Tidak ada. Belum ada cerita atau belum ada sejarah yang mengatakan bahwasannya tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah itu membantah terhadap pemerintah yang sah secara konstitusi, tentunya kalau bicara di Indonesia. Itu salah satu gerakan. Kemudian yang kedua adalah perbedaannya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dianut oleh Nahdiyah itu adalah cara bergerakan dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, di mana kami punya sebuah pemahaman bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar ini walaupun nahi munkar tetap bil ma'ruf, bukan nahi munkar bil munkar. Demikian itu sebagian garis besar perbedaan antara Aswaja yang kami anut dengan mereka yang mengaku. Berarti antara nahi munkar dan nahi munkar bil ma'ruf itu harus dibedakan ya? Beda. Ini ada nahi munkar bil munkar. Sistem nahi munkar bil munkar, ada nahi munkar bil ma'ruf. Ya. Kenapa kok begitu? Karena kalau kita nahi munkar bil munkar, maka tidak akan menyelesaikan permasalahan, justru menghancurkan permasalahan atau memperkeruh permasalahan itu sendiri. Ya. Tapi kalau nahi munkar bil ma'ruf, insya Allah dengan cara bil ma'ruf, dengan cara baik, maka kita akan mendapatkan hal yang baik. Sebenarnya kan kita sangat mudah sih. Kita itu bisa menjadi baik. Kita akan menyampaikan sesuatu yang baik kalau kita menyampaikan dengan cara yang baik di tempat yang baik. Bisa jadi apa yang kita sampaikan itu benar, baik, tapi ketika penyampaian kita kurang baik, kurang benar, maka akan bernilai jelek. Kan demikian. Makanya penting nahi munkar bil ma'ruf itu sangat penting. Berarti sesuai dengan sejarah ya Ustaz. Historis yang saya baca bahwasanya Islam masuk ke Indonesia itu dengan sama dengan akhlak. Oh iya, tentu. Gini Ustaz ya, maaf ya. Sebelum Ustaz ini kan waktunya hampir saya menanya. Ini satu nih pertanyaan untuk Ustaz. Kan sering Ustaz kalau ada banser lewat, banser, ada banser. Lah bagaimana Ustaz itu menanggapi itu? Saya kira kalau katakanlah ada bahasa-bahasa negatif ditujukan kepada kita, ya kita tanggapi, kita tidak pernah menanggapi hal itu. Karena kalau kita menanggapi berarti mereka sukses untuk mengecoh emosi kita, akan memancing emosi kita. Jangan kita tanggapi, biasalah, karena mereka nggak tahu. Namun la ya'lamun, mereka belum tahu. Jadi perlu penanggapannya jangan ditanggapi langsung, biarkan saja gitu. Kalau memang dia mau kita duduk bareng, kita ngerti. Nah, berarti itu hanya salah paham ya Pak? Salah karena ketidaktahuan mereka banser itu apa sebenarnya. Oke hadirin, mungkin dari Ustaz tutup kalau kita sama-sama punya jadwal untuk ngajar gitu. Siap. Nah mungkin cukup demikian apa yang kami bincangkan dengan Pak Ustaz ini. Semoga kita bisa beri pemahaman lah buat teman-teman yang belum tahu apa itu banser. Cukup. Wallahu taufiq ila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.